Ya, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan mengenai bukan sekedar membaca atau mendengar firman. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya percaya kita selalu didorong untuk membaca dan mendengar firman karena memang itu dimulai dari sana. Tapi saya rindu kita boleh memahami kebenaran firman Tuhan, bahwa kita tidak hanya sekedar membacanya supaya kita bisa mendapatkan berkat, ya. Bukan hanya kita membaca atau mendengar firman, tetapi Tuhan berkata lebih daripada itu, ya. Yang sering kita dengar paling juga sampai mendengar dan melakukan. Tetapi firman Tuhan banyak berbicara mengenai hal lain, ya saudaraku, mengenai firman Tuhan. Mari saya membaca firman Tuhan. Ya, ya. Yosua 1 ayat 8. Ya. Yosua 1 ayat 8, saya percaya kita sering kali membaca ini, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah ini adalah firman Tuhan kepada Yosua ketika dia memulai kepemimpinannya. Tuhan berbicara kepada dia, dan pada waktu itu memang firman Tuhan baru berupa Taurat, ya. Jadi 5 buku Musa itu, ya. Jadi Tuhan berkata kepada Yosua, dia harus betul-betul menghargai Taurat Tuhan itu. Caranya bagaimana supaya dia bisa perjalanannya berhasil dan ia boleh beruntung, katanya, ya. Nah, menarik sekali saudaraku. Saya rindu kita betul-betul nanti ini memahami, dan saya berdoa supaya berkat firman Tuhan ini, yaitu kita perjalanannya berhasil dan beruntung, walaupun tidak berarti, ya, lagi-lagi teologianya bukan berarti ya kita tidak pernah mengalami kesulitan, masalah gitu, ya. Tetapi yang penting adalah bahwa kita bisa beruntung, berhasil, meskipun mungkin banyak masalah, kesulitan, persoalan dalam hidup kita, ya. Nah, firman Tuhan tadi yang berkata dimulai dari yang pertama adalah memperkatakan firman. Saya pikir tadinya ini adalah membaca firman, tapi ternyata tidak, ya. Memperkatakan di sini sama dengan artinya membicarakannya, membicarakan. Nah, itu yang disampaikan sebenarnya firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 7. Dia katakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan, perhatikan di sini, membicarakannya. Nah, ini kata yang sama dipakai memperkatakan itu. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Wow, ini maksudnya apa? Jadi firman Tuhan itu menjadi pokok pembicaraan. Pokok pembicaraan kita dimanapun kita berada, firman Tuhan menjadi pokok pembicaraan. Itu yang dimaksud. Jadi kepada Yosua, firman Tuhan, Tuhan berkata kepada dia, dia harus membicarakan Taurat Tuhan itu, ya. Membicarakannya ketika duduk, ketika dia berjalan, ketika dia bahkan sedang berbaring atau sedang bangun. Artinya ini, semua aktivitas dia adalah membicarakan firman Tuhan. Jadi mari kita naikkan lagi, bukan hanya mendengar firman Tuhan,
atau membaca, tetapi biarlah firman Tuhan menjadi pokok pembicaraan kita. Dia kita bicarakan ketika kita duduk, bahkan di rumah atau di luar rumah, ketika kita katanya berbaring atau kita bangun. Ya. Yang kedua, merenungkannya. Dia katakan merenungkan. Bahasa Ibrani-nya adalah haga. Artinya membaca dalam hati atau bicara kepada diri sendiri sementara berpikir. Nah ini. Nah, dengan kata lain, ya, kita merenungkan itu artinya adalah dengan membuat pertanyaan, ya, apa ini, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Direnung-renungkan, dihubung-hubungkan, itu yang kalau pemazmur itu merenungkan katanya siang dan malam. Ya, atau kata yang dipakai merenungkan ini adalah seperti kayak memamah biak itu, kalau di hewan ternak itu dia makan lalu dia kunyah lagi. Ya, saya senang dapat tugas selalu dapat membagikan firman, karena saya harus jadi seperti dipaksa untuk merenungkannya. Ya, artinya saya terus bicara dalam hati, membaca ulang, lalu saya lihat referensinya, saya lihat tafsirannya, saya lihat bahasa aslinya, ini maksudnya bagaimana, apa di sini, mengapa begitu, gitu, saudaraku ya. Nah, jadi saya bersyukur saya sering kali mendapat tugas bagikan firman, karena saya dipaksa dalam tanda kutip jadi merenungkan firman Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, kita bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tapi satu tadi membicarakannya, yang kedua adalah merenungkannya. Ya, itu sebabnya jangan kita sekedar mendengar firman, tapi kita harus catat. Kita bahkan kalau bisa ya menambahkan ketika kita, oh itu yang disampaikan Pak Oscar ini begini. Nah, saya mau tambah karena begini. Karena firman Tuhan pada dasarnya adalah kaya luar biasa. Ya. Nah, yang ketiga baru dilakukan. Dan hebatnya ketika kita 1 dan 2 itu baru kita kuat melakukannya, supaya katanya di sana engkau bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Jadi mengapa banyak orang tidak melakukan firman? Ternyata karena dia tidak sering membicarakannya, tidak merenungkannya. Ketika dia membicarakannya, ketika dia merenungkannya, itu yang membuat dia melakukannya. Ya. Mengapa kita harus melakukan firman? Tentu ya, kalau Matius 7 berkata itu seperti kita sedang membangun rumah. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita hanya mendengar saja dan tidak melakukannya, kita seperti orang katanya yang membangun rumah di atas pasir. Dan ada masalah, ya, ada angin badai, banjir datang, hebatlah kerusakannya. Begitu orang-orang yang tidak melakukan firman. Sampai firman Tuhan berkata kasar sekali, orang bodoh katanya. Ya, tetapi kalau orang itu melakukan firman Tuhan, menjadi orang yang bijaksana. Ya, Yakobus berkata, orang itu menipu dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia seperti mau bercermin, tapi cepat-cepat berlalu. Apa gunanya bercermin? Ya, maksudnya adalah kita harus meneliti apa yang mau kita cermin itu, misalnya bagaimana muka kita, bagaimana. Tapi kalau kita cepat-cepat berlalu, kita lupa bagaimana. Atau dengan kata lain, kita tidak tahu apa yang harus diperbaiki ketika kita bercermin. Nah, ini di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya
pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Mari Bapak Ibu, ya biar melalui renungan firman Tuhan ini, mari kita tingkatkan lagi, bukan hanya sekedar membaca dan mendengar, tetapi kita memperkatakannya, membicarakannya, di mana-mana, apapun kegiatan kita, biar firman Tuhan menjadi pembicaraan kita. Dan yang kedua adalah merenungkannya, mengolah lagi, berpikir, mengapa dan apa ini, bagaimana. Nah, itu yang membuat kita nanti bisa melakukannya, bertindak hati-hati sesuai dengan firman yang kita renungkan dan kita perkatakan itu. Mari Bapak Ibu, saya mendorong kita semuanya ketika kita mendengar firman Tuhan, tidak hanya mendengar, tetapi mulai menghafalkannya untuk membicarakannya pada orang, membicarakannya pada diri sendiri, merenungkan, lalu melakukannya. Biar ini menjadi renungan bagi kita, supaya kita menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan. Firman-Nya adalah janji-janji yang luar biasa. Firman-Nya ya dan amin. Kita pasti melihat pekerjaan Tuhan bila kita betul-betul melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.